Nah, jadi bila jangan langsung bangun, imam takbiran dulu. Ya, takbiran dulu sampai selesai bersama jamaah. Habis itu doa, habis doa baru itu Bilal manggilin khatib. Ya, Bilal naik manggilin khatib. Itu kalau Idul Adha sunnahnya, karena di situ terikat dengan namanya takbir muqayyad. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Selesai salam sholat sunnah Idul Adha, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tetap sunnah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bilal jangan langsung bangun. Nah, jadi Bilal jangan langsung bangun, imam takbiran dulu. Ya, takbiran dulu sampai selesai bersama jamaah. Habis itu doa, habis doa baru itu Bilal manggilin khatib. Ya, Bilal naik manggilin khatib. Itu kalau Idul Adha sunnahnya, karena di situ terikat dengan namanya takbir muqayyad. Takbir dulu sampai selesai. Nah, bareng baru habis itu doa dulu sebenarnya. Doa, habis sholat sunnah doa, habis doa baru itu Bilal berdiri manggilin Bilal manggilin khatib. Ya qaiman bil idil adha jami'ah rahimakumullah. Ainallah dulu ya. Inallah, ya, itu manggilin khatib. Ya, manggilin khatib. Itu afdalnya begitu, afdalnya begitu. Ya, sunnahnya begitu. Idul Fitri dengan Idul Adha dibedakan. Kalau Idul Fitri salam imam langsung istighfar, Fatihah, doa. Baru Bilal berdiri manggilin khatib. Suruh naik ke atas mimbar. Kalau Idul Adha takbir dulu. Ya, imam bersama jamaah, habis itu doa, baru Bilal naik manggilin imam, suruh naik ke atas mimbar. Itu afdalnya begitu. Ya, afdalnya begitu. Nah, itu namanya kita pakai jalanin sunnah, jalan utama, jalan yang utama. Kemudian Idul Fitri, salatul Idul Fitri, salat Idul Fitri, salatul Idain, salat dua hari raya. Ya, Idul Fitri wal Adha. Idul Fitri dan Idul Adha indana wa indal Imam Malik sunnatun. Bagi kita dan mazhab Maliki hukumnya sunnah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sunnah hukumnya. Wa inda Abi Hanifah wajibah ainnya. Wajibah ainan. Imam Abu Hanifah mazhabnya salat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wa wajibah kifayah. Ya, wal Imam Ahmad wajibah kifayah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mazhabnya salat Idul Fitri Idul Adha wajib kifai. Ya, wajibah kifayah. Wajib kifayah kayak salat jenazah. Kalau kita sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kalau kita sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah artinya sunnah kesunahan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Setiap Idul Fitri, Idul Adha Nabi selalu lakukan itu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dan itu Nabi baru lakukan wa awwalu Idul Fitri wa awalu Idul Salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri bi Thaniyatul Hijrah. Nabi pertama kali melakukan salat Idul Fitri di tahun kedua Hijriah. Ya, ketika di Madinah 2 tahun Nabi baru dapat perintah untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ya, digelar dari situ. Nah, itu waktu serau. Ya, waktu telabu salatul Idain. Dituntut salat Idul Fitri Idul Adha itu jamaatan. Afdalnya dilakukan cara berjamaah. Kayak kita lakukan. Ya, afdal cara berjamaah. Wa huwa afdalu. Itu lebih utama. Kita lakukan berjamaah ketimbang dilakukan sendiri. Ya, bagi kita yang ada di sini. Ya, Idul Fitri Idul Adha afdalnya kita lakukan berjamaah. Kita yang laki-laki, illa lil haji bimina, kecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mina. Ya, fa innal afdhala lahu. Ya, salatul nahri furoda. Kalau mereka bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia tetap dapat kesunahan untuk melaksanakan salat Idul Adha di Mina, cuman sunnahnya afdolnya sendiri-sendiri. Karena lagi sibuk di sana, habis melontar jumroh, mau melontar jumroh Aqabah. Hari Idul Adha itu pagi mereka ngejar waktu fadilah, ya, waktu utama, ingin melakukan jumrah Aqabah.
Ya, jumrah Aqabah itu yang lebih berat karena saat semua jamaah haji itu ya tertumpu pada satu titik di jumrah Aqabah doang, nggak ada ula, nggak ada wusta. Ya, jumrah Aqabah doang, itu udah hari raya. Karena mereka lagi sibuk itu dan baru datang dari Mina, dari Muzdalifah, ya ke Mina, sehingga mereka tidak disunnahkan berjamaah. Ya, kalaupun boleh mereka berjamaah, tapi afdalnya mereka lakukan sendiri-sendiri. Kenapa begitu? Likasrati ma alaihim minal asghal. Karena mereka pada hari itu lagi sibuk-sibuknya. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Dari Arafah, ya dikirim ke Muzdalifah tuh malam untuk mabit. Mabit pagi habis subuh, ya berangkat lagi menuju Mina. Karena perjalanan dari sana itu cukup lumayan jauh dan cukup padat. Kalau kita naik mobil sama jalan kaki duluan jalan. Kita jalan 2 jam, naik mobil bisa 4 sampai 5 jam. Karena penuh dengan orang, zahmah. Ya, berdesakan orang. Ya, jalan kaki aja banyak terjadi insiden dulu itu di terowongan Mina. Sebelum ada terowongan untuk harus datang dan pulang. Nah, pergi dan pulang itu dulu belum ada. Satu semuanya yang pergi dari situ, pulang dari situ, satu terowongan. Maka sering berpapasan, berbenturan, sehingga terjadi insiden di situ. Ya, banyak sekali terjadi korban itu dulu di terowongan Mina. Ya, di terowongan Mina. Nah, untung aja tuh jamaah haji. Kalau bukan jamaah haji, kejadian begitu orang banyak meninggal, jadi angker, ya kayak jadi terowongan Kuningan, Kuningan jadi angker. Ya, untung aja di sana orang pada jamaah haji, semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itu mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji sunnahnya, afdalnya lakukan sendiri-sendiri. Sehingga dimakruhkan mereka itu berbilang-bilang jamaahnya. Wa tukrahu ta'addudu jamaatiha bila hajah. Ya, makruh mereka berjamaah. Sono bikin kelompok jamaah, sono bikin lagi ini kelompok dari Indonesia. Dari Indonesia aja kan macam-macam. Ini dari Joglo, dibikin dari Meruya, dari Kembangan, dari macam-macam. Itu makruh. Ya, makruh. Terkesan itu namanya berkelompok. Ya, terkesan berkelompok-kelompok. Maka jadi makruh. Ya, jadi makruh. Sunnahnya sunnah muakkad berjamaah di salat Idul Fitri wal Adha bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Walimun farid, kalau yang ngerjain sendiri, ya kalau yang salatnya sendiri, fala khutbatalahu, enggak usah khutbah. Salat sendiri, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang bilal, dia yang khotib. Dah bingung. Enggak usah. Jadi kalau sendiri itu bila fala khutbatalahu, enggak usah khutbah. Ya, enggak usah khutbah. Wa musafirin, sunnah bagi orang yang sendiri, bagi orang yang sedang ada dalam perjalanan, musafir. Wahurin, orang merdeka, budak, wahunta, perempuan. Ya wahunta, orang banci, wamroatin, perempuan. Nah, itu semuanya disunahkan. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tetapi untuk perempuan sebenarnya la yutlabul khudur ma'al jama'atil min imra'atin jamilah. Ya, tidak disunahkan untuk hadir ke acara sholat berjamaah bagi perempuan-perempuan cantik sebenarnya. Ya, perempuan cantik jelek-jelek aja pilihin. Cakep-cakep di rumah aja. Karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Orang mau pergi sembahyang, lalu siapa itu botol banget, gitu ntar jadinya. Ya, niatnya jadi berubah ntar. Ya, pulangnya tadi begini aturan yang jauhan, akhir pulang yang jauhan. Ngapa? Itu tadi ngikutin bocah. Ya, sebenarnya begitu. Afdalnya bagi perempuan-perempuan yang cantik-cantik maksudnya, ya, yang masih muda-muda, sebenarnya mereka sebaiknya tidak ke masjid sebenarnya. Wilam takun dia tahiyah, sekalipun ya dia nggak cantiknya tuh bahasanya nggak cantik banget. Ya, nggak cantik banget, apalagi cantik banget. Ya, kalau orang perempuan aja bilang kamu cantik banget dah, apalagi orang laki gitu, tapi orang kan cantik banget. Ya. Nah, begitu sebenarnya. Ya, tapi yang disunahkan itu yang mana? Amal ajuzu fatahdurul id bisyabi baitiha. Tapi kalau ajuz itu perempuan di atas 40 ke atas itu udah sebut ajuz. Ajuz itu perempuan separuh baya. Ya, perempuan yang sudah di atas 40 itu masuk ajuz. Kalau kita laki-laki setelah 40 disebut syekh. Ya, sudah disebut syekh kalau laki-laki. Di atas 40 disebut syekh. Jadi enggak mesti dia itu alim, boleh panggil syekh. Ya, kalau udah 40. Syekh boleh dipanggil syekh. Tapi kalau perempuan disebut ajuz. Kalau ajuz, fatahdurul id fi thiyabi baitiha.
Kalau ajus perempuan-perempuan yang udah di atas 40, 50, 60, 70 yang nenek-nenek dah. Itu mah dianjurkan, sangat dianjurkan. Fisya bibaitiha. Tapi pakai pakaian yang pakaian yang biasa. Ya, tapi nggak mana ada perempuan Idul Fitri pakai pakaian biasa. Mau kena aja juga mau kena yang baru dia pakai. Ya baju yang paling baru dia pakai. Ya dandannya menoran dia. Habis subuh dandan jam 7 baru jalan. Sampai ke masjid rapi. Duduk doang di bangku tetangga, mejeng doang. Ya padahal sunnah. Dan disunahkan perempuan-perempuan memang untuk hadir. Yaitu kalau tidak aman dari fitnah. Kalau kita di sini sudah umum. Ya perempuan itu keluar sholat Idul Fitri, sholat taraweh, nggak ada fitnah di kita, nggak ada masalah berarti. Ya ini yang dilarang kalau terjadi fitnah. Ya dia keluar ke perempuan cantik, nanti jadi tontonan orang. Ya jadi candaan orang. Nah itu yang terjadi fitnah. Kalau enggak di kita udah umum, ya nggak apa-apa berarti. Ya nggak apa-apa. Tuh. Ya nah, sebaiknya itu. Ya kalau ada di daerah-daerah yang terjadi fitnah, dilarangnya itu perempuan cantik ya untuk tidak melakukan sholat id. Karena wanita-wanita haid saja, kalau orang masih haid itu kan masih muda. Gak mungkin itu orang udah 50 tahun masih haid. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu. Ya artinya sudah masuk ke usia, mendekati usia menopause. Ya, nah, sehingga wanita-wanita yang haid saja ya itu tetap dianjurkan. Ya dianjurkan lil khuyad. Ya bagi wanita-wanita yang sedang haid itu dianjurkan untuk hadir sholat Idul Fitri, Idul Adha. Untuk apa? Mendengarkan khutbah. Sunnah mereka hadir kalaupun nggak sholat, bukan sholatnya. Mereka tetap sunnah hadir untuk mendengarkan khutbah. Isi khutbah nanti yang disampaikan itu berkaitan dengan Idul Fitri, mungkin dengan zakat fitrah, berkaitan dengan silaturahim, berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan di hari Idul Fitri, hal-hal yang sunnah dilakukan di Idul Adha seperti berkurban, ya dan lain sebagainya. Nah, tetap sunnah. Ya, tetap dianjurkan untuk mendapatkan faidah ya mendengarkan khutbah itu bagi wanita-wanita yang sedang haid. Artinya perempuan-perempuan yang kayak kita masih muda kan dianjurkan juga berarti. Kalau haid itu hitungannya masih muda. Yang nggak mungkin udah 50 ke atas masih haid. Ya nggak mungkin, itu sudah ada di usia menopause. Nah, berarti boleh-boleh saja kalau di kita begitu nggak masalah. Ya karena nggak terjadi fitnah. Ketika mereka memang ikut hadir Jumatan, ya nggak apa-apa di kita. Jangan dilarang. Ntar income masukan masjid makin kecil uang selamat. Perempuan besok nggak boleh sembahyang Id, nah makin kecil. Udah 20 juta mau dapat 15 juta. Ya kan perempuan nggak ada. Nah, gitu. Nah, itu kalau ini keterangan di kitab. Dan dia seandainya dia pergi juga untuk menghindari fitnah itu bila nggak pakai parfum. Kalaupun dia pergi dan dia ikut sholat sebenarnya nggak usah pakai parfum. Ya, in adzinalah zawjuha. Kalau diizinin itu pun sama suaminya. Kata suaminya, ayo berangkat sama saya. Ya udah nggak apa-apa. Ya itu kalau nggak diizinin sama suaminya, kamu nggak usah sholat id di rumah aja. Tetap nggak boleh dia. Ya kenapa? Kamu cakep banget, ntar orang pada ngiler lagi lihat kamu. Nah, udah kamu di rumah aja. Ya, lu udah dandan bang, udah dandan buat gua aja, begitu. Ya, kalau nggak diizinin, tapi itu kalau tidak aman dari fitnah. Waktu sholat id, ya waktu sholatil id, waktu sholatil id mabena tidak itu sanksi untuk pelaksanaan sholat id dari mulai terbitnya matahari. Terbit matahari masuk waktu isrok, masuk waktu id. Ya, masuk waktu id. Masuk waktu isrok, masuk waktu id. Waktu syuruk masuk waktu id. Jadi bersamaan dengan terbitnya matahari. Ya, itu min yaumil ladzi ya'idu fihi nas wa in kana tsanis sawal. Itu salat dilakukan dari mulai terbitnya matahari di hari orang-orang pada bikin id. Wain kana tanya Syawal, sekalipun hari kedua bulan Syawal. Dia yakinnya puasa yang umum umpamanya hari Minggu, ya hari Ahad. Kemudian dia sudah yakin puasa akhir Syawalnya itu jatuh di hari Sabtu. Dia nggak puasa di hari Sabtu kan udah Syawal. Masih boleh dia ikut sholat Idul Fitri di hari kedua bulan Syawal. Karena orang secara umum bikin idnya di hari Ahad.
dia udah lebaran di hari Sabtu, dia ikut idnya di hari Ahad, ya itu masih tetap disunahkan. Sampai kapan? Wazawaliha, sampai masuk waktu zuhur. Sampai waktu zuhur itu disunahkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi wasanu takhiruha ditartafi asamsu ya karumhin mu'tadil. Disunahkannya, afdolnya melaksanakan sholat id itu matahari udah agak naik. Ya matahari udah agak naik, bukan jam 6 isyraq jam 6. Bukan di jam 6, tapi udah entaran dikit. Ya, sekira-kira matahari itu hiya sabatu azra fi ra'yil ain. Kita lihat matahari itu udah ada di jarak 7 zero. 7 zero, 1 zero itu setengah meter, berarti kira-kira matahari 3,5 meter. Kalau bahasa orang kampung mah matahari setinggi gala. Ya segala, matahari segala. Setinggi gala. Nah, itu afdolnya di situ. Ya, afdolnya di situ. Nah, afdolnya di situ. Itu disunahkan bagi Idul Fitri, ya disunahkan untuk mentakhirkan. Kalau Idul Adha kita bikin umpamanya 6:30, untuk Idul Fitri diundur jam 7, begitu sebetulnya. Ya Idul Fitri dipercepat, Idul Adha dipercepat, Idul Fitri diperlambat. Apa hikmahnya? Idul Fitri dilambatin supaya waktu mengeluarkan zakat itu masih ada, masih luas. Karena zakat fitrah itu wajib dikeluarkan afdolnya sebelum sholat Idul Fitri. Maka sunnah Idul Fitri itu dibelakangin, dimundurin supaya masa untuk zakat fitrah orang masih ada. Selama khutbah belum selesai, sholat id belum dilaksanakan, masih kewajiban bayar zakat. Kalau udah selesai sholat Idul Fitri, sholat khutbah itu sudah jatuhnya qadha. Ya jatuhnya qadha. Maka afdolnya Idul Fitri dilambatin jam 7 umpamanya. Kalau Idul Adha dicepetin 6:30. Kenapa Idul Adha dicepetin? Idul Adha dicepetin supaya masa waktu untuk berkorban itu lebih panjang, lebih luas gitu. Kalau yang Idul Fitri masa zakat fitrahnya lebih luas, kalau Idul Adha masa korbannya lebih luas. Nah, itu afdolnya. Ya, afdolnya begitu. Ya, afdolnya begitu. Ya, sunahnya Idul Fitri dibelakangin supaya masa untuk zakat fitrahnya orang yang belum ngeluarin zakat masih ada waktu. Ya masih ada waktu. Kalau Idul Adha sunahnya dicepetin supaya yang habis itu langsung melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu syaratnya. Ya afdalnya. Kemudian syaratnya sama. Dalam sholatnya itu sholatul id rakaatan. Sholat Idul Fitri wahiyya ayra sholatul id rakaatan. Sholat id lakukan 2 rakaat. Kaghairiha sama sholat sunnah yang lain. 2 rakaat. Ya, Idul Adha, Idul Fitri 2 rakaat. Arkanan, wasurutan, wasunanan, ya ijma'an. Sama syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya sama seperti sholat biasa. Ya, hanya bedanya ya rumu bihima ya biniyati sholatil Idul Fitri awil Idul Adha. Niatnya saja yang beda. Washolli sunatan li Idul Fitri atau washolli sunatal Idul Fitri disebut. Sunat Idul Fitri kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha ya washolli sunata Idul Adha. Nah, disebut Idul Fitri, Idul Adhanya disebut. Karena nanti di situ di saat itu ada sholat sunnah isyraq, ada sholat sunnah duha. Ini sholat sunnah apa? Nah, jadi dipertegas. Ya, washolli sunatan Idul Fitri atau washolli sunatan li Idul Fitri boleh saja. Ya, atau washolli sunatan Idul Fitri, washolli sunatan Idul Adha. Ah, begitu sunnahnya. Wa yabda bi du'ail iftitah. Habis takbir Allahu akbar, baca Allah berkabira alhamdulillah subhanallahi bukratan wa asila selesai. Ya, seperti salat-salat sunnah yang lain. Habis itu wa yukabbir fi raqatil ula sab'an. Habis itu baru takbir 7 kali. Jadi imam bukannya sholli sunat Idul Fitri imaman itu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, bukan begitu. Jadi takbir 7 kalinya itu setelah membaca iftitah. Mau iftitah yang lengkap panjang dari Allah akbar kabir sampai selesai atau iftitah yang lain tetap sunnah. Habis iftitah baru takbir. Wa yukabbiru fi raqatil ula sab'an, takbirnya itu 7 kali ya in aradal akmal. Kalau dia mau sempurnain, takbirnya 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi kalau mau takbiratul ihram jadi 8 gitu.
Ya, takbir di rakaat pertama, kalau amat takbiratul ihram jadi 8. 7-nya itu selain takbiratul ihram. Wasallis natan dil fitri rakatain imam ta'ala Allahu akbar. Baca iftitah. Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala selesai. Baru Allahu akbar. Nah, baru takbir 7 kali. Ya, baru takbir 7 kali. Sunnah di situ takbirnya dikasih jedah. Ya, yagifu baina sintain. Minat takbirat bi qadri suratul ikhlas. Yuhalilu wa yukabbiru wa yumajjidu ayu azimallaha bit tasbih wa tahmid wa tamjid. Nah, sunnahnya itu ada jeda, ya, ada jarak antara takbir yang satu dengan takbir yang kedua, ada jeda. Yaitu diisi dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka yang ngumumin diingetin. Karena salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tahunan. Terkadang orang lupa apa yang dibaca. Ya, di antara salah-salah takbir itu apa yang dibaca? Diam aja, sayang-sayang. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an wal bagiyatus salihat. Ya, banyakin tuh mengucap kalimat bagiyatus salihat, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita mengucap itu jadi satu malaikat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi satu malaikat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi satu malaikat. Itu malaikat kerjaannya baca istighfar buat kita. Makanya sunnah. Jangan diam aja. Takbiratul ihram 1, setelahnya 7. Takbir berdiri 1, takbir takbiratul ihramnya, takbirnya lagi 5. Nah, begitu jadi 6. Gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sunnah dalam salat ya Idul Fitri, Idul Adha. Apa yang dibaca dalam salat itu? Afdalnya, utamanya surah Qaf sama Iqtaraba. Tapi Nabi SAW riwayat Imam Muslim kama rawahu Muslim an Nu'man bin Bashir. Beliau meriwayatkan apa kata beliau annahu sallallahu alaihi wasallam karena yaqra'u fil adha wal fitri sabihi isma rabbikal a'la wa halataka haditsul ghasyiyah. Nabi salat Idul Fitri rakaat pertama baca sabihi isma rabbikal a'la, rakaat kedua baca halataka haditsul ghasyiyah. Itu lebih utama, lebih afdal. Ya, ketimbang kita baca surah-surah yang lain. Wa yaktubu nadban, nanti setelah itu baru berkhutbah. Insyaallah telah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan Idul Adha besok, kita bisa bertakbir, kita bisa berkurban, ya kita bisa menghidupkan malam Idul Adha besok. Semuanya itu untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna.